شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alaihi wa nastaghfirullah wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila akhiri ayat. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, khususnya kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan ketika kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan ketika kita bisa menghindari dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah keindahan yang luar biasa apabila kita telah bisa menghambakan diri kita kepada Allah, kita telah tunduk dan patuh serta bisa bersujud dan ruku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bersujud dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa, sehingga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hal yang sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai di akhir zaman, dan mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaatul utma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita memasuki malam-malam atau hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, tentulah yang kita pikirkan adalah bagaimana sisa-sisa bulan Ramadan ini, hari-hari yang terakhir ini, kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Kita perbanyak lagi amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diskon atau pemberian pahala yang berlipat ganda akan segera berakhir. Untuk itulah jangan sampai kita masih
kekurangan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah maka di hari-hari terakhir ini kita perkuat lagi, kita perbanyak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sholat tarawih ini marilah kita jaga sampai di akhir bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini saya ingin mengemukakan sedikit dulu pelajaran dari guru saya ketika saya masih kecil, mungkin sekitar 52 tahun yang lalu. Hal ini jarang saya kemukakan karena saya mendengar dan melihat dari beberapa ini penceramah atau para ustadz jarang mengemukakan hal ini, dan kemarin beberapa waktu yang lalu kebetulan saya mendengar keterangan ini yang diberikan oleh guru saya ini ternyata ada juga diceritakan oleh ustadz yang lain, ulama yang lain, sehingga saya yakin bahwa yang diceritakan ini pasti ada di dalam kitab. Yang diceritakan adalah asal muasal atau kronologi kenapa sholat ini disebut sholat tarawih. Karena selama ini kalau kita sholat malam hanya disebut sholat qiyamul lail, atau bahkan beberapa orang menyebutkan ketika bulan Ramadan ini disebut qiyamul Ramadan. Tapi untuk sholat tarawih ini ada keterangan yang menyebutkan kenapa bisa disebut sholat tarawih. Bahwasanya ketika Rasulullah SAW di malam bulan Ramadan itu beliau sholat ba'dal, setelah sholat ba'dal isya beliau sholat. Kemudian beberapa orang mulai mengikuti sholat Rasulullah SAW, yaitu di malam bulan Ramadan itu. Kemudian di hari berikutnya makin bertambah, makin lama makin bertambah, dan hampir semua jamaah mengikuti sholat Rasulullah. Namun ketika di hari kelima atau keenam Rasulullah tidak datang ke masjid lagi, maka di hari berikutnya atau di hari itu ketika Rasulullah tidak datang, para sahabat menunggu di masjid sampai memang beliau tidak datang, dan kemudian para sahabat menyatakan kepada Rasulullah, dan sebelum para sahabat bertanya, Rasulullah sudah mengetahui bahwa tentunya kalian menanyakan kenapa saya tidak hadir di hari-hari selanjutnya. Beliau mengatakan bahwa saya tidak mau sholat ini menjadi sholat wajib, sehingga beliau tidak lagi sholat di masjid setelah hari yang ke-6 itu. Jadi setelah itu para jamaah sholat sendiri-sendiri sampai Rasulullah SAW wafat, dan kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah. Dan sahabat Abu Bakar ini terkenal orang yang tidak mau merubah apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu apa adanya. Jadi selama kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ini, setiap salat malam Ramadan itu para sahabat juga bersolat atau sholatnya sendiri-sendiri. Ada ya, mungkin karena banyak orang kemungkinan ada yang cuma 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat, ada yang 8 rakaat dan sebagainya. Dan itu sampai Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Kemudian oleh Sayyidina Umar, ketika beliau melihat keadaan ini di masjid banyak jamaah tapi sholat sendiri-sendiri seluruh masjid, maka beliau merasakan seperti kurang elok, sehingga oleh Sayyidina Umar ditetapkan
kita tetapkan sholat berjamaah saja dengan 20 rakaat, dan pada waktu itu yang menjadi imam yang pertama adalah sahabat Ubay bin Ka'ab, bukan Pak Ubay mungkin. Dan itulah kenapa salat tarawih ini ditetapkan 20 rakaat oleh Sayyidina Umar dengan perhitungan ada yang 2, ada 4, ada 6, 8, jumlahkan saja 2, 4, 6, 8 ketemunya 20. Dan yang nama salat tarawih ini waktu itu disebut salat santai, sehingga ketika 2 rakaat itu selesai, banyak sahabat yang mungkin minum dulu dan sebagainya, jadi tidak terlalu tergesa-gesa. Tapi ya karena kita ini sekarang keadaan kondisi dan sebagainya selalu banyak urusan-urusan yang banyak, sehingga mungkin kebanyakan dari kita ini ingin cepat selesai saja. Jadi intinya ketika zaman Rasulullah dan Abu Bakar, salat yang sebelum dinamai salat tarawih itu adalah saat malam Ramadan itu sendiri-sendiri. Jadi ketika Sayyidina Umar disatukan biar keindah lebih elok dan lebih maksimal dalam salat itu, dibikin berjamaah dan dinamai salat tarawih dengan imam yang pertama adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Mudah-mudahan ini akan menambah ilmu Bapak sekalian. Jadi itulah kenapa ini disebut salat tarawih. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.